Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Sampah Satriawan, NPM 201743500141, dan rekan saya bernama Georgi Anggara. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan soal metode simplex kasus minimasi. Nah, di sini ada soal yaitu si Bevco memproduksi minuman ringan rasa jeruk yang disebut orange dengan memadukan soda jeruk dan jus jeruk. Setiap soda jeruk mengandung 0,5 ons gula dan 1 miligram vitamin C. Biaya Bevkov adalah $2 untuk menghasilkan 1 ons soda jeruk dan $3 untuk menghasilkan 1 ons jus jeruk. Departemen Pemasaran Bevco telah memutuskan bahwa setiap 10 ons botol orange harus mengandung setidaknya 30 miligram vitamin C dan paling banyak 4 ons gula. Terus lalu di sini soalnya gunakan pemrograman linier untuk menentukan bagaimana Bevco dapat memenuhi persyaratan Departemen Pemasaran dengan biaya minimum. Nah, yang selanjutnya di sini kita sudah dapat identifikasi variabelnya, yaitu kalau S1 itu adalah orange soda, X2 juga X2-nya adalah orange juice. Nah, di sini ada fungsi tujuan yaitu 2 minimasi sama dengan 2x1 plus 3x2. Nah, di sini kita dapat dari soal yaitu biaya Bevco adalah $2 untuk menghasilkan 1 ons soda jeruk dan $3 untuk menghasilkan 1 ons jus jeruk. Lalu yang selanjutnya adalah ini ada fungsi kendalanya, yaitu di sini ada 0,5x1 plus 0,25x2 kurang lebih sama dengan 4. Nah, fungsi kendala ini kita ambil dari jumlah gula dalam soda dan jus. Nah, lalu fungsi kendala kedua yaitu x1 plus x2 lebih dari sama dengan 20. Kita ambil dari jumlah vitamin C dalam soda dan jus. Dan fungsi kendala yang ketiga yaitu X1 plus X2 sama dengan 10. Ini adalah kita ambil dari jumlah botol dalam soda dan jus. Lalu selanjutnya di sini kita ada penerangan yaitu prinsip perubahan pada penyelesaian simplex. Yaitu di sini satu tanda fungsi kendala. Yang pertama adalah jika kurang diubah menjadi sama dengan. Lalu tambahkan variabel slack dan tambahkan variabel artifisial. Lalu yang kedua, jika kurang dari diubah menjadi sama dengan, lalu ditambah variabel slack saja. Yang ketiga, jika sama dengan diubah dengan menambah variabel artifisial. Lalu yang berikutnya adalah koefisien variabel tambahan pada fungsi tujuan. Untuk variabel tambahan berupa satu tadi variabel slack bernilai 0 untuk kasus maksimasi atau minimasi. Yang kedua surplus yaitu bernilai 0 untuk kasus maksimasi atau minimasi. Yang ketiga adalah artifisial bernilai min M untuk maksimasi dan bernilai plus M untuk minimasi. Lalu selanjutnya ini adalah ubah dalam persamaan. Ketika kita sudah mendapatkan fungsi kendalanya, kita ubah ke fungsi persamaannya. Yaitu persamaan yang pertama adalah 0,5x1 plus 0,25x2 kurang lebih sama dengan 4. Di sini kita lihat, di sini ubah ke sama dengan menambahkan variabel slack menjadi 0,5x1
plus 0,25 X2 plus S1 sama dengan 4. Nah, di sini kita ada S1, yaitu kita menambahkan variabel select-nya, yaitu S1. Lalu fungsi kendala yang kedua, X1 plus 3X2 lebih dari sama dengan 20. Di sini kita lihat dalam fungsi prinsip perubahan tadi, penjelasannya yaitu ubah ke sama dengan ubah ke kurang dari sama dengan, karena di sini yang poin ketiga adalah jika bernilai min untuk maksimasi dan bernilai plus M untuk minimasi. Nah, lalu setelah itu kita lihat nih untuk ubah ke kurang dari sama dengan cara dikalikan dengan min 1, yaitu menjadi min X1 min 3X2 kurang lebih sama dengan min 20. Lalu diubah menjadi sama dengan menambah variabel slack menjadi min X1 min 3X2, lalu di sini kita tambahkan plus S2. Sama dengan min 20. Karena nilai kanannya masih negatif, maka dikalikan dengan min 1. Karena kita mencari kasus untuk minimasi. Jadi nilai kanannya itu harus plus. Ya, maka kita akan kalikan dengan min 1 juga. Menjadi X1 plus 3X2 min S2 sama dengan 20. Di sini variabel slack bernilai negatif, maka harus ditambahkan variabel artifisial. Nah, karena di sini kita lihat variabel slacknya S2 yaitu minus, maka kita tambahkan variabel artifisial menjadi X1 plus X2 min S2 plus A2. Nah, ini A2 ini adalah variabel artifisialnya untuk nilai yang tadi kita variabel seleknya negatif, maka kita tambahkan A2 artifisialnya sama dengan 20. Lalu fungsi X1, lalu fungsi kendala yang ketiga yaitu X1 plus X2 sama dengan 10. Harus ditambahkan variabel artifisial menjadi X1 plus X2 plus A3 sama dengan 10. Ini ditambahkan variabel artifisial A3 karena kita lihat di sini nah, poin ketiga dalam fungsi kendala yaitu jika sama dengan diubah dengan menambahkan variabel artifisial. Jadi kita tambahkan A3 untuk artifisialnya. Lalu yang selanjutnya adalah maka kita mendapatkan, setelah kita mendapatkan fungsi persamaannya semua, di sini kita jabarkan yaitu Z minimal sama dengan 2X1 plus 3X2 plus 0S1 plus 0S2 plus MA2 plus MA3. Lalu yang berikutnya ini fungsi tujuannya. Lalu ini fungsi kendala yang pertama yaitu 0,5 X1 plus 0,25 plus S1 sama dengan 4. Fungsi kendala yang kedua yang kita dapat dari persamaan X1 plus 3X2 min S2 plus A2 sama dengan 20. Fungsi kendala yang ketiga yaitu X1 plus X2 plus A3 sama dengan 10. Nah, di sini kita jabarkan
Untuk kita akan membuat tabelnya yaitu X1, X2, S1, S2, A2, A3 kurang lebih sama dengan 0. Ketika kita sudah mendapatkan persamaannya semua, lalu kita akan membuat tabelnya. Nah, di sini kita akan sudah import ke tabelnya, yaitu kita sudah taruh semua X1, X2, S1, S2, A2 dan A3 dan nilai kanannya. Setelah itu di sini ada nah di sini ada VB yaitu ada 0 sama M sama M. Nah, di sini adalah kolom yang bernilai 1. Nah, di sini ada 0, 0 dan M. Nah, di sini 0 yang pertama ini nilainya 1, M pertama ini juga nilai 1 dan M dalam A3-nya juga nilainya 1. Yang berikutnya kita akan mencari nilai CJ. Lalu ini kita mencari nilai untuk ZJ, yaitu caranya adalah baris yang ini, baris yang ini 0,5 kita kalikan 0, maka hasilnya 0. Lalu di sini kita kalikan X1-nya 1 yang dikalikan M, yaitu menilai 1 M. Lalu di sini kita kalikan juga M, lalu 1 M. Lalu di sini kita jabarkan 1 plus 1 M sama dengan 2 M. Nah, di sini kita dapat ZJ-nya 2 M. Sama seperti berikutnya yaitu sini tadi 0. Nah, lalu yang X2-nya, kolom X2 sama 0,25 dikali 0, 3 dikali M, dan 1 dikali M. Maka 0,25 hasilnya 0, 3M, 3 kali M sama dengan 3M, dan 1M, 1 kali M sama dengan 1M. Maka jumlahnya adalah 4M. Yaitu, nah lalu berikutnya yaitu adalah nah, berikutnya sama seperti tadi, yaitu 1 dikali 0, 0 dikali M, 0 dikali M, yaitu hasilnya 0. Lalu yang berikutnya sama, 0 kali 0, min 1 kali M, 0 kali M, jumlahnya min M. Lalu sama kolom A2, 0 dikali 0, 1 dikali M, 0 dikali M, lalu hasilnya M atau 1M. Lalu yang kolom A3 sama 0 kali 0, 0 kali M, 1 kali M sama dengan M atau 1M. Nah, berikutnya adalah mencari ZC kurang CJ, yaitu kita dapatkan di sini 2M. Nah, di sini ada CJ nih. Kita kalikan. Kita kurangkan. Sorry. 2M dikurang 2. Lalu hasilnya 2M kurang 2. Yang ketiga 4M dikurang 3, yaitu 4M kurang 3. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu berikutnya min M dikurang 0 sama dengan hasilnya min M. Lalu sama juga M dikurang M, yaitu sama dengan 0. Lalu M dikurang M sama dengan hasilnya 0. Lalu di sini juga sama, yaitu kita kalikan nih 4 kali 0 sama dengan 0.
nilai kanannya, lalu 20 kali M, 10 kali M. Yaitu totalnya di sini 20 M dan di sini 10 M. Maka hasilnya adalah 30 M. Lalu selanjutnya adalah mencari kolom dan baris kunci. Nah, di sini adalah kita pertama nyari kolom kuncinya dulu, yaitu kita lihat di sini mencari kolom kunci dengan cara melihat nilai positif paling besar. Nah, nilai positif paling besarnya itu ada di 4M. Nah, maka di CJ3 ini adalah kolom kuncinya. Sehabis kita mencari kolom kunci, yaitu mencari baris kuncinya. Nah, di sini kita jabarkan nilai kanan nih MK 4, 20, 10, lalu dibagi dengan koefisien kolom kuncinya. Misalkan 4 kita bagi kolom kuncinya ada 0,25, 20 ada 3, dan 10 ada 1. Nah, di sini kita sudah jabarkan 4 dibagi 0,25 sama dengan 16, 20 dibagi 3 sama dengan 6,67. Nah, lalu berikutnya 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat minimumnya adalah 6,67. Maka di nilai atau kolom kunci yang ketiga atau bisa disebut baris keduanya adalah baris kuncinya. Nah, di sini kita juga dapat yaitu nilai kunci atau pivotnya sama dengan 3. Nih, sama dengan 3. Di sini pivotnya. Selanjutnya adalah kita akan mengubah nilai pada baris kunci. Yaitu rumusnya adalah baris kunci dibagi nilai kunci. Baris kuncinya sebelumnya adalah 1, 3, 0, min 1, 1, 0, dan 20. Kita bagikan 1, 3, 0, min 1, 1, 0, 20. Kita bagikan dengan kolom kuncinya yaitu 3. Kolom kuncinya. Yaitu hasilnya sini kita sudah jabarkan yaitu 0,03, 10, min 0,33, 0,33, 0, dan 6,67. Nah, lalu selanjutnya adalah mengubah nilai pada baris kunci yang pertama. Nah, di sini kita akan mengubah baris kunci yang ini. Yang ini. Nah, rumusnya adalah baris lama dikurang kolom koefisien X, kolom koefisien kolom nih, dikali nilai baris kunci baru. Kita lihat di sini baris lamanya adalah slide sebelumnya 0,5, 0,25, 1000, dan 4. Nah, di sini kita taruh baris lamanya 0,5, 0,25, 1000, dan 4. Nah, kolom koefisiennya kita lihat di sini sebelumnya adalah 0,25. Maka kita taruh 0,25, 0,25, 0,25. Lalu nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci barunya yaitu yang ini. Yaitu kita taruh 0,3, 1, 0, 0,33, min 0,33, 0,33, 0, dan 6,67. Nah, kita sudah jabarkan dan hasilnya 0,42 dan 0,0. Ini 0 sama 0, 1, 0,08, 0,08, 0, 2,33. Kita taruh di tabelnya. Lalu selanjutnya yaitu mengubah nilai baris pada yang ketiganya atau yang ini. Sama seperti tadi, rumusnya adalah baris lama dikurang kolom koefisien kali nilai baris kunci baru. Nah, kita lihat di sini baris lamanya
yaitu 1, 1000, 1 dan 10. Kita taruh 1, 1, 000, 1 dan 10. Nah, kolom koefisiennya yaitu adalah di baris ketiga adalah 1. Maka kita taruh 1. Lalu yang berikutnya nilai baris baru, nilai baris kunci baru, yaitu 0,33, 1, 0, min 0,33, 0,33, 0, dan 6,67. Nah, kita taruh 0,33, 1, 0, min 0,33, 0,33, 0, 6,67. Dan kita sudah dapat hasilnya, yaitu 0,67, 0, 0, 0,33, min 0,33, 1, dan 3,33. Nah, di sini kita sudah jabarkan dan kita taruh di tabelnya. Dan kita lihat di sini si J dikurang ZJ-nya dikurang CJ-nya, yaitu hasilnya adalah 0, min 0,74 plus min 0,67, dan di sini masih 0. Lalu di sini min 3, dan di sini 0,24, 0,33, min 0,33. Dan di sini min 0,24 dikurang min 1,24 dikurang 0,33. Nah, di sini kita lihat untuk CJ dan min CJ-nya adalah semua hasil minus. Lalu maka kesimpulan darinya yaitu, nah di sini kita tulis kesimpulannya, jika ZJ dikurang CJ, maka tabel untuk minimasinya jika optimal, jika ZJ dan dikurang CJ, maka tabel untuk minimasinya yang optimal harus kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat tabelnya semua kurang dari sama dengan 0, yaitu minus 0,74, lalu 0, lalu min 3, min 0,24 dikurang 0,33, lalu seterusnya ini ada min 1,24 dikurang 0,33, lalu M. Nah, maka di sini kita lihat dia sudah optimal karena ZC dan CJ-nya ini kurang lebih sama dengan 0. Nah, maka kita simpulkan di sini, jika ZC dikurang CJ, maka tabel untuk minimasinya yang optimal harus lebih sama dengan 0. Nah, maka di sini sudah optimal. Maka ini tabel minimasinya sudah optimal. Sekian saya dari segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorgi Anggara, NPM 201743500144, dan teman saya yang bernama Rian Safa Sartiawan. Di sini saya akan membahas soal tentang metode simplex kasus minimasi. Di sini saya mendapat soal, Bifko memproduksi minuman ringan rasa jeruk yang disebut orange dengan memadukan soda jeruk dan jus jeruk.
Setiap soda jeruk mengandung 0,5 ons gula dan 1 mg vitamin C. Biaya Bevco $2 itu untuk menghasilkan 1 ons soda jeruk dan $3 untuk menghasilkan 1 ons jeruk. 1 ons jus jeruk. Departemen Pemasaran Bevco telah memutuskan bahwa setiap 10 ons botol orange harus mengandung setidaknya 30 mg vitamin C dan paling banyak 4 ons gula. Gunakan program linear untuk menentukan bagaimana Bevco dapat memenuhi persyaratan Departemen Pemasaran dengan biaya minimum. Lalu di sini kita mengidentifikasi X1 itu adalah orange soda dan X2 itu adalah orange juice. Selanjutnya fungsi tujuannya itu 2 minimasi sama dengan 2X1 plus 3X2. Ini didapat dari biayanya Bevco $2 untuk menghasilkan 1 ons soda soda jeruk dan $3 untuk menghasilkan 1 ons jus jeruk di sini. Biayanya untuk Bevco $2 untuk menghasilkan 1 ons soda dan soda jeruk dan $3 untuk menghasilkan 1 ons jus jeruk. Ini fungsi tujuannya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kendala. Di sini 0,5x1 plus 0,25x2 kurang dari sama dengan 4. Ini adalah jumlah gula dalam soda dan jus. Lalu yang kedua x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 20. Ini adalah jumlah vitamin C dalam soda dan jus. Dan selanjutnya x1 plus x2 sama dengan 10. Ini merupakan jumlah dari botol dalam soda dan jus. Nah, kita lanjut ke prinsip perubahan pada penyelesaian simplex. Di sini jika lebih dari diubah menjadi sama dengan, maka ditambah variabel slack SI dan variabel artifisial. Lalu yang kedua, jika kurang dari diubah menjadi sama dengan dan ditambah variabel slacknya. Lalu yang ketiga, jika sama dengan diubah dengan menambahkan variabel artifisialnya atau AI-nya. Nah, selanjutnya koefisien variabel tambahan pada fungsi tujuan. Untuk variabel tambahan berupa yang pertama ada slack atau SI yang bernilai 0. Ini untuk kasus maksimasi atau minimasi. Lalu 2 surplus atau SI ini bernilai 0 untuk kasus maksimasi dan minimasi. Selanjutnya artificial atau AI ini bernilai min M untuk memaksimasi dan bernilai plus M untuk minimasi. Nah, selanjutnya kita ubah dalam persamaan. Di sini ya, lalu kita ubah dalam persamaan 0,51x 0,51x1 ditambah 0,25x2 kurang dari sama dengan 4. Ini kita ubah menjadi ke sama dengan menambahkan variabel slack menjadi 0,5x1 plus 0,25x2 plus S1 sama dengan 4. Nah, di sini kenapa kita ubah menjadi plus S1? Karena di prinsip perubahan atau fungsi kendalanya, jika kurang dari diubah menjadi sama dengan dan ditambah variabel slack. Nih, di sini diubah menjadi sama dengan ditambah variabel slack yaitu S1. Lalu dalam persamaan yang kedua
X1 plus 3X2 lebih dari sama dengan 20. Ini kita ubah ke lebih dari sama dengan cara dikalikan dengan min 1. Menjadi min X1 min X min X1 min X 3X2 kurang dari sama dengan min 20. Lalu kita ubah menjadi sama dengan menambahkan variabel slack menjadi min 1x1 min 3x2 plus s2 sama dengan min 20. Karena nilai kanan masih negatif, maka kita kalikan dengan min 1 menjadi x1 plus 3x2 min s2 sama dengan 20. Di sini variabel slacknya bernilai negatif, maka harus ditambahkan dengan variabel artificial menjadi x1 plus 3x2 min s2 ditambah a2 min 20. Nah, di sini kita lihat jika lebih dari diubah jadi variabel dan ditambahkan dengan variabel slack dan variabel artificial. Nah, di sini. Lalu X1 plus X2 sama dengan 10, ini harus ditambahkan dengan variabel artificial. Menjadi X1 plus X2 sama dengan A3 sama dengan 10. Nah, di sini. Jika sama dengan, dia hanya diubah dengan menambahkan variabel artificial. Nah, selanjutnya, maka kita dapatkan Z minimal itu sama dengan 2x1 plus 3x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah ma2 ditambah ma3. Nah, ini hasilnya 0,5x1 plus 0,25 ditambah x1 sama dengan 4. Lalu x1 plus 3x2 sama dengan s2 ditambah a2 sama dengan 20. Dan x1 plus x2 ditambah A3 sama dengan 0. Ini tadi. Kita masukkan ke sini. Dan menghasilkan X1, X2, S1, S2, A3, A2 dan A3 lebih dari sama dengan 0. Ini kita masukkan dari hasil ini. Kita simpelkan ke sini. Nah, kita input ke dalam tabel yang tadi X1, X2, S1, S2, A2, A3. Lalu di sini 0,5, 0,25. Lalu di sini 1, 3 dan 1, 1. 1, 1. Nah, di sini lalu kita lanjutkan 4, 20 dan 10-nya kita ambil dari sini. Nah, ini S1-nya 1. A2-nya 1. Dan A3-nya 1. S2-nya min 1 di sini. Lalu selanjutnya kita mencari variabel nilai Z dengan cara kita kalikan di X1 ini ada 0,5, kita kali 0 sama dengan 0. Lalu 0,25 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Lalu 1 kita kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 dan 0, 0 kali 0, 0 dan 0 kali 0, 0 sini. Lalu di sini kita kalikan M-nya. 1 kali M sama dengan 1M. 3 kali M sama dengan 3M. 0 kali M sama dengan 0.
min 1 dikali M sama dengan min 1M, 1 dikali M sama dengan 1M, dan 0 dikali M sama dengan 0. Lalu yang A3-nya 1 dikali M sama dengan 1M, 1 kali M sama dengan 1M, 0 dikali M sama dengan 0, dan 0 kali M sama dengan 0, 0 kali M 0, 1 dikali M sama dengan 1M. Nah, lalu ini adalah hasilnya. 1M ditambah 1M sama dengan 2M, 3 ditambah 1M sama dengan 4M. Di sini 0 semua. Di sini min 1M, di sini 1M, dan di sini 1M. Ini hasilnya kita masukkan ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita mencari ZJ dikurang CZ ini, yaitu baris ini kita kurang dengan baris yang ada di CJ, yaitu 2M dikurang 2 sama dengan 2M dikurang 2, 4M dikurang 3, 0 dikurang 0, min M dikurang 0, M dikurang M sama dengan 0, dan M dikurang M sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari kolom dan baris kuncinya, yaitu dengan mencari kolom kunci dengan melihat nilai positif yang paling besar. Nah, di sini nilai positif yang paling besar itu ada di angka 3. Nah, mencari baris kunci itu dengan nilai kanan dibagi koefisien kolom kunci. Nah, di sini 4 dibagi 0,25 sama dengan 16. Di sini kita dapat 4, 20, 10 ini nilai kanannya kita bagi dengan koefisien kolom kuncinya di sini. Jadi 4,025 dibagi sama dengan 16, 20 dibagi 3 sama dengan 6,07, dan 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, di sini nilai minimumnya atau nilai terkecilnya kita ambil. Nah, nilai kunci atau pivot itu sama dengan 3. Nah, lalu kita ubah nilai pada kunci baris kunci. Nah, nilai yang ini kita masukkan ke nilai yang kanan tadi. Nilai yang minimumnya ini 6,67 kita masukkan ke nilai kunci yang ada di sini. Lalu kita ubah nilai ada pada baris kunci sini dengan cara yang baris lama kita kalikan dengan nilai pivotnya atau nilai 3 ini. Jadi yang nilai yang lama ini 130 min 1, 1020 kita bagi dengan nilai kuncinya yaitu 3. Jadi menghasilkan 1 dibagi 3 sama 0,33, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, min 1 dibagi 3 sama dengan 0,033, 1 dibagi 3 sama dengan 0,33, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 20 dibagi 3 sama dengan 6,67. Ini hasilnya sama. Lalu kita ubah nilai pada baris kunci 1 dengan cara baris lama dikurang kolom koefisien dikali nilai baris kunci baru. Di sini baris lamanya di baris ke-1
kita kurang kolom koefisiennya, yaitu 0,25. Kita kali dengan nilai baris kunci baru. Itu yang ini. Dan menghasilkan 0,5 dikurang 0,25 dikali 0,33 itu 0,42. 0,25 dikurang 0,25 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 0,25 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 0,25 dikali min 0,33 sama dengan 0,8. 0 dikurang 0,25 dikali 0,33 sama dengan min 0,8. 0 dikurang 0,25 dikali 0 sama dengan 0. Dan 4 dikurang 0,25 dikali 6,67 dihasilkan 2,33. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita masukkan ke baris yang pertama sini. Nah, kita ubah nilai pada baris ketiga. Dengan cara baris lama dikurang kolom koefisien dikali nilai baris kunci baru. Ini nilai baris lamanya. Yang di baris ketiga dikurang kolom koefisiennya itu adalah 1. Sini 1. Lalu dikali nilai baris kunci baru. Nah, ini. Dan mendapatkan hasil 1 dikurang 1 kali 0,33 sama dengan 0,67. 1 dikurang 1 kali 1 sama dengan 0. 0 dikurang 1 kali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1 kali min 0,33 sama dengan 0,33. 0 dikurang 1 dikali 0,33 hasilnya min 0,33. 1 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 1. 10 dikurang 1 dikali 6,67 hasilnya 3,33. Nah, di sini dimasukkan kepada baris 3. Ya, maka di sini kita beri kesimpulan jika nilai ZJ dikurang CJ, maka tabel untuk minimasinya yang optimal harus kurang lebih sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini nilai ZJ dikurang CJ yang pertama 0,74 dikurang 0,67 itu kurang dari sama dengan 0 hasilnya. Lalu di sini 0, di sini min 3 itu kurang dari sama dengan 0. Min 0,24 dikurang 0,33 hasilnya kurang dari sama dengan 0. Min 1,24 dikurang 0,33 itu hasilnya kurang dari sama dengan 0. Maka tabel di sini sudah kurang dari sama dengan 0 semua. Nah, di sini jika semuanya kurang dari sama dengan 0 maka dikatakan optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.